Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Farhan, dengan NPM 2023-111137P. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi pengelolaan stok toko komputer menggunakan Visual Basic, dan aplikasi yang kita gunakan yaitu Visual Studio 2022. Kita langsung saja ke aplikasinya. Aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan sebuah database, yang dimana seharusnya kita menggunakan database SSMS. Pada saat ini yang saya gunakan yaitu bukan SSMS, yaitu adalah SQLite. Kenapa? Karena pada saat saya menginstal sebuah SSMS-nya itu terjadi sebuah error, yang dimana errornya seperti di video yang kalian lihat ini. Jadi saya mencoba cara lain agar mendapatkan sebuah database yang dapat kita gunakan untuk sebuah aplikasi yang kita gunakan kali ini, yaitu sebuah database yang bernama SQLite yang terdapat pada tools pada Visual Studio 2022 tersebut. Oke, kita langsung saja menjelaskan sebuah aplikasi yang kita gunakan, yang kita buat kali ini, yang dimana di sini terdapat 4 form. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada 4 form, yang mana terdapat yang pertama itu main form, yang kedua itu form barang, yang ketiga form pemasok, dan yang keempat itu form transaksi. Kita langsung mulaikan saja terlebih dahulu bagaimana cara atau bagaimana penggunaan aplikasi yang kita buat kali ini. Untuk bagian kodenya nanti kalian bisa tonton terus di bagian akhir. Oke, kita mulaikan dulu bagaimana berjalannya aplikasi kali ini. Oke, ini dia aplikasinya, yang dimana terdapat tulisan atau judul aplikasi pengelolaan stok toko komputer. Kali ini saya menggunakan toko komputer ya teman-teman ya. Di sini terdapat list barang yang terdapat pada toko komputer tersebut. Di sini bisa kalian lihat terdapat barang, pemasok, dan transaksi. Kita klik dulu barang di sini. Maka akan tampil seperti ini teman-teman. Pengelolaan barang. Di sini kita dapat menginputkan sebuah nama barang, kategori barang, harga barang, dan juga stok barang. Di sini kita bisa lihat terdapat 4 data yang sudah terdapat pada database. Di sini kita bisa menambahkan sebuah database baru atau sebuah barang baru jika kita ingin menambahkan barang. Kita sebut saja namanya KHS 543. Oke, 345 terserah. Kategori barangnya yaitu kita kasih sebuah laptop lah ya. Oke, atau monitor aja deh biar gampang. Monitor. Harga barangnya kalau monitor itu sekitar di 1 jutaan. Kita taruh 1 juta aja ya, buletin. Oke, ini 10 juta. Enggak, ini 100.000, ini 1 juta. Itu 23, 123. Oke, betul. Untuk stoknya kita kasih 7 stok aja. Lalu kita bisa klik tombol tambah yang di paling kiri bawah ini ya teman-teman ya. Diklik maka data berhasil ditambahkan. Klik OK, maka data akan masuk ke item ID yang selanjutnya, yaitu item ID 5. Lalu dengan namanya KHS 345, dengan kategori monitor, dengan harganya itu 1 juta, dengan stoknya itu 7 pieces. Oke, jika kita ingin menghapusnya bisa banget. Kita tinggal klik di bagian sini, lalu menghapus. Tapi nanti dulu, sebelum menghapus itu kita biasanya melakukan editing, edit sebuah data. Yang dimana caranya itu gimana? Di sini nggak ada tombol editnya. Di sini nggak ada tombol edit nih di sini. Kita harus bagaimana? Caranya gampang. Di sini saya menggunakan fitur double click. Nah, pada di data grid view ini kita bisa melakukan double click, lalu kita akan melakukan editing di sini. Tuh. Langsung tampil guys di sininya. Dengan nama barang KHS 345, monitor, kategori harganya 1 juta. Kalau kita mau edit ya, misalnya harganya ini bukan 1 juta, ternyata harganya lagi diskon saat 995.000 rupiah saja. Oke, ini 5 ini apa teman-teman? Kalau teman-teman tanya itu yaitu adalah ID itemnya. ID item yaitu 5. Ini saya taruh biar kita tahu lah ya. Oke, ini nih di bagian sini berubah menjadi update ternyata. Nanti kita jelasin di bagian codingannya ya. Update. Data berhasil diperbarui. Kita lihat di bagian bawah. KHS 345 monitor harganya menjadi 950.000 saja. Karena harganya lagi diskon. Jangan lupa dibeli. Haha. Oke.
Untuk penghapusannya gampang banget, tinggal dipilih saja kolom yang mau dihapus seperti ini di bagian kiri ini, lalu dihapus. Apakah yakin Anda ingin menghapus dengan ID 5, yang dimana ID 5 itu adalah KHS yang baru saja kita masukkan ya teman-teman ya. Ya, data barang berhasil dihapus. Oke, barang sudah berhasil dihapus ya teman-teman ya. Nah, untuk ID item ini, untuk kalau datanya itu masih ada, maka dia akan berlanjut. Kalau datanya sudah habis, maka dia akan mengulang dari satu lagi teman-teman. Nah, berhubung angka 5 tadi sudah kita gunakan lalu terhapus, maka apabila kita masukkan lagi data yang baru, KHS 345, kategori barang monitor, dengan harga barangnya 950.000, dengan stok barangnya itu kita kasih 10. Nah, maka yang akan bertambah menjadi ke-6 teman-teman. Tuh, karena yang 5 sudah dihapus, urutannya akan melangkah ke selanjutnya teman-teman, agar tidak bertabrakan. Oke, untuk pengelolaan barang cukup, kita lanjut ke bagian pemasok. Nah, pemasoknya itu siapa? Pemasoknya itu kita yang membeli barang dari distributor lah istilahnya ya. Oke, ini untuk pemasoknya teman-teman. Untuk pemasok ini kita bisa lihat, ini kita kecilin aja segini. Nah, yang dimana pemasok itu terdapat nama supplier dan juga kontak suppliernya. Di sini ini kita bisa lihat yang pertama itu ada Fantech, dengan kontaknya kita kasih saja 123. Yang kedua itu ada supplier namanya PVC dengan kontaknya 345 dan juga UU supplier name-nya untuk sementara kita kasih ya. Untuk tambahinnya juga seperti biasa kita tambahkan nama suppliernya, misalnya nama saya Farhan, dengan kontaknya atau nomor yang bisa dihubungin dia 5673. Oke, kita klik tambah. Tuh, misalnya itu teman-teman tanya, tombol batal ini untuk apa? Tombol batal ini untuk menghapus apabila kita tidak jadi menginputkan yang kita inginkan tanpa menghapus pencet backspace berulang-ulang kali. Nah, dengan mengetik batal, maka item yang kita sudah inputkan akan terhapus teman-teman. Kontak supplier kita kasih oke, harga tadi sembarang aja kita tambah. Data pemasok berhasil ditambahkan. Oke, masuk ya teman-teman ya. Untuk menghapusnya sama seperti tadi, kita tinggal klik hapus saja teman-teman. Namun ini kita biarkan saja. Oke, untuk bagian transaksinya, kita lanjut ke bagian transaksi teman-teman. Di bagian transaksi ini kita bisa lihat terdapat 1, 2, 3, 4 kolom yang perlu kita isi. Yang dimana yang pertama itu adalah pilihan item. Pilihan item itu apa saja? Yaitu nama dari sebuah monitor atau dari sebuah barang. Kita harus tahu nama barangnya apa. Jadi yang dimana kita bisa lihat ini misalnya KHS 345 yang kita baru inputkan, sebuah monitor ya teman-teman ya. Di sini langsung tampil stok barangnya tersedia 10 saja. Nah, sebagai kita yang akan melakukan antara penjualan atau pembelian, kita harus pilih transaksinya dulu teman-teman, yaitu penjualan. Kalau penjualan dia akan berkurang stoknya ya teman-teman ya. Kalau melakukan pembelian maka stoknya akan bertambah. Oke, kita akan melakukan penjualan karena stoknya masih ada. Kita akan melakukan penjualan. Misalnya ada di toko lain yang ingin membeli sebuah monitor ke toko kita, kita harus melakukan penjualan. Sekitar misalnya toko lain itu membeli 5 monitor, yang dimana pada tanggal besok nih atau hari Jumat dia akan beli, lalu kita akan tambahkan transaksi teman-teman. Oke, transaksi berhasil ditambahkan. Oke, masuk ke ID transaksi yang kedua dengan ID barangnya yang ke-6. Ingat ya teman-teman ya, ke-6. Yang kelima tadi kita sudah hapus. Dengan nama barang KHS 345, jenis transaksi yaitu penjualan. Dengan jumlah 5. Dengan tanggal 6 ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini KHS 345. Sekarang stoknya hanya 5 teman-teman. Stoknya hanya 5 di sini teman-teman. Untuk penjualan kita sudah coba, maka untuk pembelian pula kita coba ya teman-teman ya, karena tadi tuh sempat kelewat, sorry ya. Oke, kita pilih barangnya dulu terlebih dahulu. Misalnya kita bagian KHS tadi, KHS 345. Kita pilih, ini stoknya ada 5 ya. Terakhir kita melakukan transaksi itu 5 karena kita melakukan penjualan. Sekarang kita akan melakukan pembelian, yang dimana apabila pembelian maka akan menambahkan
stok barang ya? Tentu ya, karena kita melakukan pembelian. Oke, yang dimana kita akan melakukan pembeliannya itu misalnya kita nyetok 15 nih, 15 barang pada tanggal nanti di tanggal 10 nih, tanggal 10 nanti. Tanggal 10 nanti akan melakukan atau ya tanggal 10 lah ya, atau tanggal 7 lah besoknya, istilah kata ya. Kita tambahkan transaksi, maka terdapat message box yaitu transaksi berhasil disimpan. Oke, di sini kita bisa lihat masuk semua ya datanya ya. Sekarang jumlahnya ada 15. Maksudnya jumlah melakukan pembeliannya itu ada 15, teman-teman. Untuk stoknya kita bisa lihat saja di sini. KHS-nya itu ada terdapat 20 ya sekarang ya. Bisa juga kita lihat di sini, teman-teman. Di barang, di sini, dan di sini, teman-teman. Sudah ada ya. Oke nih, 20. KHS 345 monitor harganya 990 dan dapat stoknya itu 20 ya, teman-teman ya. Oke. Untuk menghapusnya bisa juga menghapus transaksi sama seperti yang sebelumnya, data barang dan juga data pemasok juga, teman-teman. Sama. Oke, kita sudah selesai di bagian sub menunya. Kita lihat di bagian main formnya nih. Kita kelewat nih. Karena ada apa? Di bagian sini terdapat sebuah tabel juga. Yang dimana tabelnya ini menampilkan nama barang, monitor, dan juga stoknya, teman-teman. Di sini karena tidak ada fitur restart, jadi kita harus keluar dulu dari aplikasinya, teman-teman ya, agar menangkap data yang baru saja kita inputkan. Oke, kita jalankan lagi. Oke, seperti ini. Nah, KHS 345-nya sudah tampil ya, teman-teman ya. Nah, untuk mencari barangnya gampang banget. Kalian tinggal klik aja di sini. Cari barang tadi, kita klik misalnya ke monitor nih. Monitor kan ada banyak. Monitor, kita klik enter. Oke, langsung tampil 3 kategori monitor yang dimana itu ada PVC KWK437i dan juga KHS 345 yang baru saja kita inputkan, teman-teman. Yang dimana di sini monitor terdapat stoknya ada yang 18, ada yang 19 dengan harganya berbeda juga ya, teman-teman ya. Ada yang 950.000, 125.000, 1.250.000 dan 1,5 juta, teman-teman. Untuk cari yang lain bisa juga kita ada keyboard juga. Keyboard. Nah, Leobox HI75 yaitu stoknya ada 10 dengan harganya itu 999.000 saja. 999.000 saja, teman-teman. Oke. Mungkin cukup ya. Oh ya, untuk balik lagi tinggal dikosongin aja, maka akan menampilkan semua yang ada di database, teman-teman. Oke. Untuk desain tampilan aplikasinya cukup ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian. Oke. Tunggu bentar, ini agak nge-lag. Oke. Di bagian main form ini kita akan membutuhkan sebuah button, yaitu ada 3 button. Button barang, button pemasok, dan button transaksi, dan juga TXT untuk mencari barangnya. Dan juga jangan lupa ini apa namanya ya? Data grid view. Oke. DGV saya biasa nyebutnya. Data grid view untuk menampilkan tabel data yang ada pada database. Oke, di bagian pengkodingannya itu cukup menampilkan sebuah mengarahkan ke sebuah form baru ya. Kalau untuk button-buttonnya seperti di sini, button barang akan mengirimkan sebuah form barang untuk menampilkan show dialog ini untuk menampilkan sebuah form baru, sama seperti pemasok dan show dialog yang lainnya. Untuk di bagian atas ini bisa kita lihat ada main form load. Nah, di bagian atas ini terdapat db connection.connect db. Nah, itu apa? Itu untuk mengkoneksikan database. Di sini bisa kita lihat di bagian kanan ini, bisa kita double klik saja sekali. Nah, di sini bagian modulnya, teman-teman. Kita harus membuat modul untuk pengkoneksian database-nya, teman-teman ya. Nah, untuk pengkoneksian database-nya ini saya melakukan secara manual karena menggunakan
aplikasi pihak ketiga itu cukup menyulitkan bagi saya ya. Jadi saya menggunakan cara manual menggunakan pengkodingan. Nah, di sini kita menggunakan DB connection, lalu kita memasukkan atau membuat buat tabelnya dulu nih teman-teman. Membuat tabelnya. Jangan lupa kalau kita belum memiliki database-nya, jangan lupa untuk membuat database-nya dulu. Di sini nih, pastikan file database ada di direktori aplikasi. Harus dibuat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan nama storedb.sqlite. Oke. Setelah itu kita koneksiin dulu aplikasinya menggunakan con.state sama dengan connection state dari close, maka cons itu koneksi ya, titik open, maka secara tidak langsung koneksi itu akan terbuka. Secara tidak langsung akan mengkoneksikan database ke aplikasi yang kita buat. Setelah itu, apabila belum ada database-nya atau belum ada table-nya, maka akan dibuatkan terlebih dahulu. Di sini dengan nama barang, maka akan membuat sebuah kolom yang menamakan item ID, item name, kategori, price, dan juga stok. Sama juga seperti pemasok, memberikan nama supplier ID, supplier name, dan juga kontak. Dan juga sama seperti transaksi, dibuatkan transaksi ID, item ID, transaksi type, quantity, transaction date, dan foreign key dari item ID menuju ke table barang yang sama dengan item ID juga. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada try. Try itu untuk tes apabila terjadi kesalahan, itu akan menampilkan sebuah message box yang dimana akan menampilkan error saat menghubungkan database dan menampilkan apa yang error. Oke, untuk pengkoneksian itu saya gunakan SQLite teman-teman ya. Kita lanjut ke main formnya tadi. Setelah mengkoneksian, kita akan membuat secara manual pencarian, kolom pencarian ya, agar bisa seperti kita klik itu maka akan kosong kolomnya. Jadi kita menggunakan cara manual, yaitu apabila kita menggunakan pengkondisian sederhana, apabila txt cari barang itu terdapat cari barang, nih got focus itu apabila mouse kita arahin ke sebuah txt kolomnya seperti di sini, diarahkan ke sini, maka akan kosong nih di sininya. TXT cari barangnya akan kosong. Nah, kalau sudah lost focus, maka akan menampilkan cari barang lagi teman-teman, seperti itu. Nah, untuk load stock barangnya, bisa kita lihat untuk menampilkan datanya ya. Akan menangkap item name, kategori, stock price, stok, dan harga dari sebuah table barang, maka akan menampilkan semua yang ada terdapat pada database tersebut teman-teman. Oke, untuk main formnya cukup, kita lanjut ke bagian form barang. Nah, di bagian form barang ini cukup kompleks ya teman-teman ya, karena terdapat sebuah inputan dan juga pengeditan teman-teman. Kita langsung saja masuk ke bagian view code-nya. Oke, kita kasih tahu dulu ini terdapat sebuah text box, yaitu ada 4 dan 3 button untuk tambah, batal, dan juga hapus. Dan juga jangan lupa ada data grid view. Kita masuk bagian pengkodingannya. Input sistem data SQL ini secara otomatis masuk ke sebuah pengkodingan karena kita menangkap sebuah ini teman-teman, SQLite command ini, maka secara otomatis akan menginputkan sistem data SQLite. Oke, yang paling atas ini terdapat sebuah from barang. Public from barang itu menangkap semua kode yang terdapat pada design view dari from barang.vb ini teman-teman. Oke, kita lihat di sini terdapat sebuah sub private yang dimana itu terdapat load data barang. Load data barang itu akan melakukan load secara program sebuah dari from barang table barang tersebut apabila terdapat data baru yang diinputkan. Oke, seperti ini nih. From saat aplikasi dibuka, apabila saat from barang dibuka, maka akan menampilkan data di data grid view
sebuah data barang. Di sini pemrogramannya di sini semua. Oke. Selanjutnya di bagian button tambah. Nih, di bagian button tambah ini cukup kompleks, teman-teman. Karena ini sini di bagian atas ini kita harus memvalidasi terlebih dahulu sebuah inputan yang akan kita masukkan. Di sini harus string, harus null, boleh null, berarti pastikan semua data diisi dengan benar. Dengan maksudnya itu dengan melakukan string ataupun menggunakan integer. Setelah itu data akan dimasukkan ke sebuah database yang dimana database-nya itu kita masukkan di bagian sini lagi, teman-teman ya. Oke, nah apabila sudah diedit tadi, maka akan kita skip dulu bagian editannya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian hapus terlebih dahulu. Button hapus yaitu apabila kita mengklik sebuah row atau baris pada sebuah DGV barang atau data grid view barang tersebut yang kita sudah contohkan di awal ya, maka lakukan di bagian ini nih, di bagian sini, maka akan menampilkan sesuai dengan row yang telah kita pilih. Maka dia akan sudah menangkap datanya, maka dia akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus barang dan ID barang dengan ID yang tertulis? Konfirmasi hapus. Maka kalau iya, maka jalankan yang di bawahnya. Di mana delete from barang yang dimana item ID itu item ID yang di sini teman-teman yang ditangkap. Lalu akan melakukan penghapusan dengan cara dihapus dari sini ya teman-teman ya. Setelah itu apabila data yang terdapat pada database barang dengan nama table barang sudah habis atau kosong nih teman-teman, akan melakukan reset auto increment yang dimana ID barangnya itu diulai dari angka 1 lagi teman-teman. Yang seperti kita contohkan tadi kan dari 5 ke 6. Apabila 5-nya hapus, dia langsung ke 6, nggak balik lagi ke 5 teman-teman. Kalau sudah, dia akan melakukan load data lagi teman-teman. Load datanya akan menambahkan data yang sudah kita masukkan atau sudah kita ubah ya teman-teman ya. Oke, di bagian bawahnya ini terjadi apabila terdapat error atau terjadi kesalahan, dia akan menampilkan sebuah message ya teman-teman ya. Nah, untuk button hapusnya yang kita jelasin tadi ya, ini kayaknya kelewat nih bagian button hapus ya seharusnya ya. Oke, pokoknya seperti itu teman-teman. Saya harap dapat dimengerti lah ya. Soalnya saya susah akan menjelaskan sebuah pemrograman teman-teman. Lebih enak kita langsung ngobrol langsung ya teman-teman ya. Kalian kurang ngerti, kita langsung tanya bareng-bareng teman-teman. Oke, nah di bagian DGV barang, nah di bagian sini nih harus memanggil apabila melakukan double click. Yang dimana apabila row indeksnya sama dengan kosong, ambil baris yang dipilih. Tuh, ambil baris yang dipilih, dim selected row as data grid view row. Yang dimana row indeksnya itu yang kita ambil dari data grid view barang tersebut, maka akan menampilkan semua datanya ke bagian label item ID itu ya, kayak ID yang saya bilang ada 5 gitu teman-teman. Terus dimasukkan ke txt item name, ke txt kategori yang seperti kita contohkan di awal ya teman-teman ya. Nah, untuk reset auto increment-nya tuh seperti ini teman kodenya, bisa kalian lihat lah ya. Oke, untuk from barangnya kita cukupkan, kita lanjut ke from pemasok. From pemasok ini cukup sederhana karena dikit saja dia melakukan inputannya teman-teman. Nah, yang pertama itu button tambah sama seperti dicontohkan kayak from barang tadi ya teman-teman ya. Lanjut button batal juga sama, DGV pemasok juga sama. Oke, sama. Reset auto increment-nya juga sama ya teman-teman ya. Apabila sudah habis data yang terdapat pada table tersebut, maka akan mengulang dari angka 1 lagi ID-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian from transaksi, kayaknya lebih kompleks lagi nih teman-teman karena lumayan panjang ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini terdapat
export ya, kayak tadi yang sudah kita jelaskan di awal ya. Di sini terdapat load data. Load data itu untuk menangkap data yang terdapat pada database SQLite. Terus di bagian bawah ini untuk melakukan load item drop down, yaitu menampilkan data yang terdapat pada database menggunakan select item ID, menangkap item ID dan juga item name pada table barang. Di sini bisa kita lihat di bagian ini kita hanya menampilkan item name-nya saja teman-teman ya. Nah, di bagian sini terdapat keterangan tambahkan hanya nama barang pada combo box. Jadi pada bagian combo box itu hanya menampilkan namanya saja teman-teman, tanpa menampilkan table ID-nya juga, item ID-nya ya teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya terdapat from transaksi. From transaksi itu apabila saat dibuka sebuah aplikasi tersebut, maka akan menampilkan load item dropdown, akan menampilkan data yang terdapat di combo box, dan juga load data transaksi untuk menampilkan data terdapat di data grid view-nya teman-teman. Nah, ini juga terdapat seharusnya di dropdown, tapi saya lakukan dengan manual, yaitu terdapat combo box transaksi tipenya itu ada penjualan dan ada pembelian, atau bahasa Inggrisnya itu purchase dan sell. Ini saya menggunakan bahasa Indonesianya aja. Lalu di bagian sini bawahnya lagi ada button tambah transaksi, yang dimana apabila kita sudah melakukan inputan data yang terdapat pada ini, sebuah pilih itemnya dari combo box dan juga pilih transaksi dengan quantity dan juga tanggal transaksi yang kita pilih, maka akan melakukan simpan transaksi, yang dimana simpan transaksi akan menyimpan transaksi di sebuah table transaksi juga teman-teman ya. Table transaksi ini ada di mana? Table transaksi ini bisa kita lihat ada di paling atas nih, karena kita buat terlebih dahulu table data transaksinya. Kita menangkap data transaksinya teman-teman ya. Terdapat transaksi ID, item name, transaction type, quantity, dan transaction date. Oke. Dari mana tadi kita simpan transaksi ya? Oke. Di mana tadi? Sampai sini ya. Oke, nah sampai sini. Setelah itu akan menampilkan message box dengan transaksi berhasil disimpan, seperti yang kita lakukan tadi ya teman-teman ya. Maka akan data sudah berhasil tersimpan, maka akan melakukan load data transaksi lagi secara langsung ya, bukan secara tidak langsung. Data akan masuk ke bagian data grid view seperti kita contohin tadi teman-teman. Reset input clear secara transaksi setelah transaksi disimpan. Maka apabila transaksi kita sudah melakukan klik simpan, maka inputan yang kita masukkan barusan masukin akan menjadi kosong tanpa ada tulisannya lagi teman-teman. Nah, di sini terdapat fungsi apabila item melakukan selected. Apabila bagian combo box itu kita melakukan pilihan, maka akan menampilkan sebuah stoknya nih teman-teman. Di sini saya membuatkan stoknya teman-teman. Apabila sudah mengklik, maka akan menampilkan stok di bagian label stok ini yang kita buat. Label stok bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Label stoknya itu ialah ini teman-teman. Bisa kita lihat di bagian bawah ini. Nih, LBL stok ini teman-teman. Harus disamain nama desainnya. Jangan sampai salah, kalau salah akan terjadi error ya teman-teman ya. Maka tidak tampil. Ini melakukan fungsi apabila item dipilih ya teman-teman ya. Lalu terdapat simpan transaksi. Simpan transaksi ini yaitu apabila kita melakukan penjualan atau pembelian. Nah, di sini fungsi yang paling penting nih teman-teman. Fungsi simpan transaksi. Apabila kita melakukan penjualan, maka stok akan dikurangin dari kuantiti yang aslinya sesuai dengan kuantiti yang kita masukin di from transaksi ini teman-teman ya. Kuantitinya berapa, maka akan dikurangin dengan stok yang ada di table data barang. Oke, sama juga apabila kita melakukan pembelian, maka akan menambahkan kuantiti
pada tabel data barang ya teman-teman ya. Oke, di sini bagian pengkodeangannya bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Oke, nah di bagian button hapus juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Update stock juga sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video yang kita buat pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.